Yang malam ini aku nggak pulang ya. Lewat telepon, suara bini gua kedengaran sayup-sayup kayak orang mabok. Suara cowok-cowok lagi ketawa-tawa nggak jelas di latar belakang telepon bikin emosi gua langsung naik ke ubun-ubun. Hunter mabok berat nih. Aku harus nemenin dan jagain dia. Gua nyengkram HP, gua erat-erat sampai buku-buku jari gua memutih, napas gua langsung memburu berat. Vanessa, lu berdua di mana sekarang? Hotelnya cuma punya satu kasur. Ya udah, kita sempit-sempitan bareng aja. Dia ketawa manas-manasin. Kalau lu ngerasa dirugiin, cari aja sana sahabat cewek lu. Cari yang lebih cakep dari gua, bodinya lebih aduhai dari gua, terus main deh sama dia. Sesuka lu, gua nggak bakal ngelarang kok. Suara bip tanda telepon mati langsung kedengaran. Layar HP gua nampilin pantulan seringai dingin di sudut bibir gua. Oke, lu sendiri yang bilang ya. Lu yang minta. Nama gua Nathan Cross. Gua udah nikah sama Vanessa selama 3 tahun. Gua cuma seorang manajer proyek di perusahaan kecil. Sedangkan dia kepala departemen di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Kita dulu teman sekelas pas kuliah dan begitu lulus, ya otomatis langsung nikah. Di mata orang lain, kita tuh pasangan yang serasi banget, bener-bener paket lengkap. Tapi cuma gue yang tahu jelas kalau pernikahan ini sebenarnya udah mulai busuk dari akarnya. Dan biang kerok dari kebusukan ini adalah orang yang katanya sahabat cowoknya Hunter Hayes. Cowok modal tampang yang jadi pewaris keluarga kaya itu nggak pernah sekalipun nganggap gue ada. Mereka bisa sempit-sempitan di sofa sambil begadang nonton film horor tengah malam. Mereka bisa gantian pakai satu sedotan buat minum segelas boba bareng. Mereka bisa teleponan tengah malam. Ngobrol sampai jam 2 atau 3 pagi tanpa henti. Bahkan kontak si Hunter di HP-nya dinamain sayang, sedangkan kontak gua cuma Nathan yang berasa dingin banget. Udah sering banget gua ngingetin dia buat jaga jarak sewajarnya sama si Hunter. Tapi tiap kali gua ngomong begitu, dia selalu pakai alasan template yang bikin gua mati kutu. Nathan, bisa nggak sih lu nggak usah sepicik ini? Hubungan kita tuh cuma persahabatan murni. Kenapa sih otak lu ngeres banget? Kalau lu terus-terusan kayak begini, kita nggak bakal bisa komunikasi lagi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Gua udah booking restoran Prancis yang paling dia suka dan milihin kalung berlian yang udah dia omongin selama lebih dari setengah tahun. Mulai dari jam 5 sore gua nungguin sampai jam 10 malam. Staf restoran bahkan udah gantian shift 2 kali. Lilin di meja makan udah meleleh habis dan dinyalain lagi. Tapi yang gua nantikan malah telepon sekonyol ini. Jagain sahabat cowok yang lagi mabok sambil tidur seranjang di hotel. Najis, konyol banget. Hari ulang tahun pernikahan gue malah jadi ajang pesta liar buat persahabatan murni mereka. Amarah yang membara di dada bikin organ dalam gue rasanya kayak kebakar, tapi gue nggak nelepon balik, nggak ngelabrak dia, ataupun teriak-teriak. Gue tahu bener kalau ngelakuin itu percuma aja. Gue cuma bakal dituduh macem-macem lagi sama dia, dibilang nggak masuk akal, nyusahin, dan picik. Gua berdiri pelan-pelan terus dorong pintu kaca restoran. Angin malam yang dingin langsung menerpa jaket gua. Langsung ngedinginin emosi gua yang lagi membara. Otak gua sekarang jadi lebih jernih dari sebelumnya. Bukannya dia sendiri yang nyuruh gua pergi cari sahabat cewek? Oke, gua turutin kemauan lu. Gua nyari satu nomor kontak di HP gua yang udah lama berdebu. Nama kontaknya adalah CEO Sterling, Victoria Sterling. Sosok cewek yang 100 kali lipat lebih cantik dari Vanessa dan 1000 kali lipat lebih kaya dari Hunter. Dia adalah bos besar dari Sterling Group dengan kekayaan bersih mencapai miliaran. Gara-gara proyek Spirit System, perusahaan gua sempat kerjasama dengan Sterling. Sebagai pimpinan proyek, gua udah beberapa kali ketemu sama dia. Dia tuh ratu bisnis yang sangat berkelas dan gak tersentuh. Tapi di momen ini, dia bakal jadi kartu andalan gua buat balas dendam yang paling mematikan. Sambil narik napas dalam-dalam, gua nekan tombol panggil. HP-nya berdering lama banget, saking lamanya gua sempat mikir dia bakal nolak telepon gua. Akhirnya suara cewek yang dingin dan jernih terdengar dari seberang telepon, membawa sedikit nada lelah yang nyaris nggak ketara. Siapa ini? Halo, CEO Sterling. Saya Nathan Cross dari perusahaan Apex. Saya mau minta tolong sesuatu, atau lebih tepatnya ngajak Anda bikin kesepakatan. Dia sempat diam sebentar, seolah-olah lagi nimbang omongan gua. Nada bicaranya tetap terdengar profesional, datar tanpa emosi sedikit pun. Katakan, tolong pura-pura jadi pacar saya. Pas kalimat itu keluar dari mulut gua sendiri ngerasa ini konyol banget. Seorang manajer proyek, kroco berani-beraninya minta CEO miliarder buat pura-pura jadi pacarnya.
Ini bener-bener kayak mimpi di siang bolong, tapi cuma ini cara tercepat dan paling kejam buat balas dendam yang bisa gua pikirin. Satu-satunya cara buat bikin Vanessa ngerasain gimana rasanya diabaikan dan dikhianati. Terdengar tawa kecil yang anggun dari seberang telepon. Kedengaran sangat terhibur. Nathan, saya nggak salah dengar kan? Kamu mau saya pura-pura jadi pacar kamu. Kamu tahu kan saya siapa? Saya tahu. Gua ngepalin tangan gua, suara gua terdengar mantap tanpa ada getaran sedikit pun. Sebagai imbalannya, saya bakal kasih parameter teknis inti dari Spirit System yang lagi dikembangin perusahaan kami ke Sterling Group gratis tanpa biaya sepeser pun. Spirit System adalah proyek yang udah gua kerjain mati-matian pakai seluruh jiwa raga gua selama 2 tahun terakhir. Begitu resmi diluncurin, proyek ini bakal cukup buat ngebantu Apex dapat posisi kuat di industri ini, bahkan bisa bersinar terang. Ini adalah seluruh taruhan hidup gua dan ketulusan paling berharga yang bisa gua tawarin. Sambungan telepon kembali hening lama. Kali ini keningannya berlanjut cukup lama sampai bikin gua deg-degan, cukup lama sampai gua hampir ngira dia bakal nganggep gua orang gila terus matiin teleponnya. Alasannya, suara Victoria akhirnya terdengar lagi, masih sedingin sebelumnya, tapi kali ini ada nada penasaran di dalamnya. Gua mandang lampu-lampu kota yang gemerlap di luar jendela sambil berucap dengan lantang dan mantap. Saya butuh pisau paling tajam buat memotong daging busuk di dada saya dan nyabut duri yang menancap di tubuh saya yang udah bikin saya tersiksa selama 3 tahun terakhir. Victoria ketawa lagi. Kali ini, tawa santainya hilang, diganti sama rasa tertarik yang murni. Menarik. Besok jam 9 pagi, datang ke kantor saya. Bawa keseriusan kamu dan bawa cerita kamu. Kalau cerita kamu bikin saya puas, saya nggak keberatan, jadi pisau kamu sekali ini aja. Besok paginya jam 8 lewat 50 menit, gue udah berdiri di depan ruang kerja CEO Sterling Group. Sekretarisnya ngeliatin gue kayak ngeliat manusia biasa yang nyasar ke wilayah terlarang, matanya penuh rasa kaget dan menyelidik. Pak Cross, CEO Sterling udah nungguin Anda di dalam. Gue ngebuka pintu kayu solid yang tebal itu. Victoria lagi duduk di depan jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai sampai langit-langit. Dia pakai setelan jas putih yang pas banget di badannya, rambut panjangnya disanggul longgar di tengkuk, nunjukin lehernya yang jenjang dan mulus. Sinar matahari nembus kaca, ngasih bias keemasan yang lembut di sekelilingnya. Dari sananya dia emang punya aura yang kuat dan bersinar terang, sampai orang-orang nggak bakal berani natap dia langsung. Dia nggak ngeliat ke arah gua. Cuma megang secangkir kopi hitam sambil tenang natap kemacetan kota yang ramai di bawah sana. Aura dingin yang menekan itu bikin udara di dalam ruangan, suasana di seluruh kantor rasanya beku dan sunyi banget. Duduk, kata dia tanpa repot-repot nengok. Suaranya singkat dan dingin banget. Gue narik kursi terus, duduk di depannya dengan perlahan, sambil pelan-pelan, ngedorong map dokumen bersegel ke arah dia. CEO Sterling, ini dokumen inti lengkap dari sistem Spirit. Akhirnya, dia nengokin kepalanya lambat-lambat, tatapannya langsung tertuju ke muka gua. Mata dia tuh cantik banget, tapi sedingin jurang tanpa dasar, nggak ada emosi sama sekali, seolah-olah bisa nembus langsung ke lubuk hati orang. Gua nggak buru-buru buat lihat ini. Dia ngangkat tangannya dan dorong balik map dokumen itu, sambil ngetuk-ngetuk ujung jarinya pelan ke meja. Gue lebih tertarik denger cerita kayak gimana yang bisa bikin lo nekat ngetaruhin seluruh kekayaan lo kayak gini. Gue diem sebentar, terus mulai cerita pelan-pelan. Mulai dari pertama kali gue jatuh cinta pandangan pertama sama Vanessa pas kuliah. Masa-masa manis setelah lulus dan nikah, sampai munculnya si hunter bajingan itu. Semua detail yang sengaja gue cuekin selama ini, rasa nyesek yang gue telan sendiri tiap tengah malam, dan sakitnya bolak-balik dicuekin sama bini gue sendiri. Di momen ini, semuanya tumpah kayak tanggul jebol. Gue ceritain itu semua dengan santai banget, gak pakai emosi, gak pakai teriak-teriak histeris, seolah-olah gue lagi nyeritain drama hidup orang lain. Tapi, kepalan tangan gue yang kencang banget sama jari-jari gue yang gemeteran, gak bisa bohong soal emosi yang udah gue pendam selama 3 tahun ini. Victoria dengerin dengan tenang sepanjang waktu tanpa motong omongan gue sama sekali. Dia juga gak ngasih komentar apa-apa. Cuma mata tajamnya yang terus natap lurus ke muka gue dari awal sampai akhir. Rasanya kayak dia lagi ngebedah jiwa gue, ngebaca semua rasa sabar dan ketidakrelaan gue. Begitu gue kelar ngomong kalimat terakhir, ruangan kantor langsung sunyi, senyap buat waktu yang cukup lama. Akhirnya Victoria buka suara. Suaranya yang dingin terdengar penuh sindiran yang nusuk banget. Bini lo selingkuh, terus malah balik ngomel-ngomelin lo.
ngatain pikiran lo sempit dan kotor. Terus, dengan sok baiknya dia nawarin kesempatan adil, biar lo juga cari sahabat cewek, cuma buat ngebuktiin kalau dia nggak salah. Rangkuman dia yang tepat sasaran itu langsung nusuk hati gue. Gue senyum pahit terus ngangguk. Ya bener, terus lo mau ngapain? Tanya dia nadanya. Terdengar makin penasaran. Gampang aja, gue nengok buat natap matanya langsung, tatapan gue mantap banget. Gimana cara dia memperlakukan gue bakal gue balikin sama persis. Dia makan bareng Hunter, gue bakal makan bareng lo. Dia nonton bioskop bareng Hunter, gue bakal nonton bareng lo. Dia peseng kamar hotel bareng Hunter, gue diem bentar, natap matanya langsung. Sudut bibir Victoria agak keangkat, membentuk senyum tipis yang misterius. Lo bakal pesen 2 kamar bareng gue. Enggak, 1 kamar. Nada suara gue. Serius banget, gak ada ragu-ragu sama sekali. Gue pengen dia ngerasain persis apa yang gue rasain semalam. Gue pengen dia tahu apa arti keadilan yang sebenarnya. Victoria natap gue, rasa penasaran di matanya makin kelihatan jelas. Nathan, lo ternyata agak lebih kejam dari yang gue bayangkan. She berdiri terus pelan-pelan nyamperin gue. Aroma wangi yang tipis dan dingin kecium di hidung gue. Kerasa dominan tapi enak banget. Dia ngulurin tangan, terus ngambil map dokumen yang disegel itu. Ujung jarinya ngusap-ngusap mapnya, gerakannya santai tapi punya aura berkuasa penuh. Cerita lo, gue terima. Ketulusan lo juga gue terima. Dia natap ke arah gue dari atas, setiap katanya kedengaran jelas banget. Mulai sekarang, gue Victoria Sterling resmi jadi sahabat cewek lo. Atau kalau lo mau nyebut gue pacar lo, boleh juga tuh. Senang, bisa kerjasama. Vanessa baru pulang ke rumah siang hari berikutnya. Dia buka pintu, mukanya kelihatan teler banget gara-gara mabuk semalam. Ditambah ada guratan muka, kesal yang samar. Pas ngelihat gue lagi duduk di sofa, dia asal ngelempar tasnya di dekat pintu masuk. Nadanya kedengaran sok berkuasa, seolah-olah kelakuan gak ngotak dia semalam gak pernah terjadi. Kok lo masih di sini? Gak kerja? Kalau dulu, mungkin gue langsung nyamperin dia buat nanya-nanya, ribut adu mulut habis-habisan sama dia, atau ngemis penjelasan dari dia dengan memelas, tapi sekarang, gue cuma pengen ketawa. Gue nggak jawab pertanyaan dia, gue cuma natap dia dengan tenang. Udah balik loh. Dia jalan ke kulkas, ngambil sebotol air dingin, terus langsung nggak beberapa tegukan gede. Si Hunter itu nggak tahu diri banget kalau minum. Dia ngerepotin terus, dan bikin gue hampir mati kecapekan. Dia ngeluh, seolah-olah lagi cerita betapa susahnya dia, tapi sebenarnya kayak lagi pamer usahanya. Gue cuma ngangguk, suara gue datar banget, capek banget ya lo. Sikap tenang gue ini kayaknya bikin dia agak kaget. Dia cemberut dan jalan mendekat ke arah gue, nadanya kedengaran kesel. Nathan, maksud lo ngomong kayak gitu apa? Gak usah sok sinis gitu deh. Gak ada maksud apa-apa. Gue berdiri, terus ngambil jaket yang disampirin di sofa. Gue cuma mikir omongan lo bener kok. Apapun yang lo bilang itu bener. Dia kelihatan bingung. Hubungan di antara kita emang harusnya dibikin lebih adil. Gue ngancingin jaket, gue terus benerin kerah baju. Malam ini gue ada janji sama teman, jadi gue gak bakal pulang buat makan malam. Abis ngomong gitu, gue langsung balik badan dan pergi. Gak ngasih dia kesempatan buat nanya-nanya lagi. Vanessa cuma bisa matung di tempat, jelas banget gak siap sama perubahan mendadak gue ini. Dia ngejar gue sampai ke depan, pintu suaranya kedengaran curiga banget. Nathan, teman apaan, cowok, apa cewek? Gue langsung berhenti, terus nengok ke arah dia, sambil masang senyum tipis di bibir gue. Tebak aja, brak, gue langsung tutup pintunya kencang-kencang, ninggalin dia yang syok dan penuh tanda tanya di dalam rumah. Pas jam 5:30 sore, gue ngendarain mobil Volkswagen gue, yang udah berumur 3 tahun dan parkir di bawah gedung Sterling Group. Gak lama kemudian, sosok cewek cantik keluar dari gerbang kantor. Victoria udah ganti, setelan kerjanya pakai gaun hitam simple. Bagian bawah gaunnya ngegantung pas di betisnya. Bener-bener nunjukin lekuk tubuhnya yang indah. Dalam sekejap, semua mata orang di sekitar langsung tertuju ke arah dia. Pada nengok pas dia jalan lurus ke arah mobil gua. Gue langsung buka pintu mobilnya dan dia masuk. Nunggu lama? Enggak kok, gue juga baru sampai. Gue nyalain mesin mobil terus meluncur ke jalanan yang padat. Mau kemana kita? Terserah lo aja. Dia nyandar di sandaran kursi sambil merem. Kayaknya dia agak capek. Gue nggak nanya-nanya lagi dan fokus nyetir. Kita pergi ke restoran Prancis yang mewah banget. Restoran yang sama persis kayak tempat gue nungguin Vanessa selama 5 jam kemarin. Pas pelayan yang ngelihat gue, matanya kelihatan kaget bentar, tapi dia tetap dengan sopan ngarahin kita ke meja yang udah dipesan. Mas, mau pesan menu biasa? Gak usah. Gue ngasih buku menunya ke Victoria. Hari ini biar Nona cantik ini yang nentuin.
Victoria ngambil menu itu, ngebukanya dengan santai. Terus mesan beberapa menu andalan yang paling mahal di sana. Kelar mesan dia ngeliat ke arah gua. Ini tempat lo nungguin bini lo kemarin? Iya, berapa lama? 5 jam. Dia ngangguk terus nggak ngomong apa-apa lagi. Suasana langsung jadi agak hening bentar. Makan bareng seorang CEO miliarder bikin tekanan kerasa kuat banget sampai-sampai rasanya mau napas aja harus pelan-pelan. Tiba-tiba di saat itu juga HP gua bunyi, ternyata Vanessa yang nelpon. HP-nya langsung gue senyapin dan gak gue angkat. Tapi tuh HP tetap aja berdering ngeyel banget. Victoria ngelirik gue sekilas terus ngomong dengan nada cuek, gak mau diangkat. Gak ada yang penting buat diomongin. Kadang, diem itu emang lebih mempan daripada banyak omong. Tapi di waktu lain, ngomong langsung justru bisa ngasih kesan yang lebih mendalam daripada sekadar diem. Kata-katanya bikin gue langsung tersadar. Pas HP-nya bunyi lagi, gue langsung pencet tombol terima dan santai aja nyalain speakernya. Nathan, lu di mana sih sialan? Kenapa lu nggak angkat telepon gue? Suara Vanessa yang meledak-ledak langsung pecah dari speaker, bikin kuping gue pengang. Lagi makan. Suara gue tetap tenang, datar tanpa emosi. Makan sama siapa? Dia langsung nyolot nanya. Temen lu itu cowok apa cewek? Gue nggak jawab, cuma noleh ke arah Victoria. Victoria naruh gelas airnya, condongin badannya dikit ke arah HP, terus ngomong pelan pakai nada males tapi kedengeran mancing emosi. Sama aku lah pastinya. Siapa? Lo. Suara Vanessa langsung melengking tinggi. Syok berat. Victoria malah ketawa, suara dinginnya kedengeran penuh ejekan. Aku siapa itu nggak penting. Yang penting sekarang suami lo udah jadi milik aku. Di seberang telepon langsung hening seketika. Gua bahkan bisa ngebayangin gimana syok, murka, dan bener-bener nggak percayanya ekspresi Vanessa saat ini. Ada kali 12 detik berlalu sebelum jeritan histeris Vanessa pecah nembus speaker HP. Nathan, berani-beraninya lo nyari cewek lain di belakang gue? Bangsat lo. Wah, makin seru nih. Gue ambil HP-nya, matiin speakernya, dan suara gue berubah sedingin es. Vanessa, jangan lupa ya, lo sendiri yang ngizinin hal ini. Lo sendiri yang nyuruh gue nyari cewek lain. Katanya mau adil kan? Sekarang, gue cuma lagi bersikap adil sama lo. Lo? Gue langsung motong omongannya, tanpa nada hangat sedikit pun. Gak usah telepon gue lagi, gue sibuk. Habis ngomong gitu, gue langsung matiin teleponnya dan dengan santai masukin nomor Vanessa ke daftar blokir. Semua gerakan gue mulus banget tanpa ragu. Akhirnya, dunia berasa tenang juga. Di depan gue, Victoria natap gue lekat-lekat pakai matanya yang berbinar, sorot matanya penuh rasa penasaran yang geli. Gimana rasanya? Lega banget, gila. Gue ngehela napas panjang penuh kelegaan. Beban berat yang nyangkut di dada selama 3 tahun terakhir ini langsung hilang seketika. Kayak batu segede gaban yang ngehimpit hati gue. Akhirnya diangkat. Napas pun rasanya jadi enteng banget sekarang. Dia cuma senyum tipis dan nggak ngomong apa-apa lagi. Gue nikmatin makanan ini dengan lahap banget. Makanan yang biasanya berasa hambar, dan hambar sekarang jadi penuh cita rasa yang lezat banget. Bahkan udaranya aja kayak kecium aroma kebebasan. Kelar makan, Victoria ngajak nonton bioskop. Jelas gue langsung mau lah. Kita langsung menuju ke bioskop paling gede di pusat kota. Kebetulan lagi ada film romantis yang lagi tayang. Padahal, Vanessa sama Hunter udah pernah nonton film ini bareng. Habis balik ke rumah, Vanessa ngoceh mulu di kuping gue soal film itu. Katanya si Hunter nangis kejer pas nonton, terus dibilang cowok yang berhati lembut lah. Waktu itu, gue cuma ngerasa omongannya bikin risih dan mual banget. Tapi sekarang gue malah berinisiatif buat beli tiket sendiri dan masuk ke dalam studio yang sepi ini. Nggak terlalu banyak orang di dalam studio, sunyi banget sampai-sampai cuma ada kerlipan cahaya dari layar bioskop. Alurnya kles abis, nggak jauh-jauh dari pemeran utama cowok dan cewek yang ngalamin berbagai kesalahpahaman, berkali-kali saling ngecewain sampai akhirnya balikan lagi terus. Jadi, suami istri. Gue nontonnya sampai ngantuk, kepala gue sampai mangut-mangut. Di sebelah gue, Victoria nonton dengan fokus banget. Di tengah kegelapan, gue manfaatin remang-remang cahaya layar buat ngeliat jelas siluet wajahnya. Alisnya yang tegas, matanya yang nggak naik. Wajahnya emang kelihatan dingin banget, tapi cantik banget sampai bikin mata nggak bisa berpaling. Filmnya udah nyampe di bagian yang paling nguras air mata. Tokoh ceweknya kena penyakit mematikan, terus tokoh cowoknya nangis kejer di bawah guyuran hujan. Gue menguap, ngucek-ngucek mata, dan baru aja mau merem bentar pas pundak gue tiba-tiba kerasa berat. Kepala Victoria mendarat lembut di pundak gue langsung kaku seketika, bahkan sampai lupa cara napas yang bener.
Aroma dingin yang samar langsung tercium di hidung gua. Wangi agresif yang sama, persis kayak yang gua cium di restoran tadi. Jantung gua langsung berdebar kencang gak karuan. Kepala gua dipenuhin pertanyaan. Apa dia lagi akting ya? Totalitas banget aktingnya. Gua nggak berani gerak sama sekali, bikin napas gua kedengeran tipis banget. Dia kayaknya emang beneran capek. Deru napasnya teratur dan panjang, kayak orang yang beneran udah tidur pulas. Gua noleh dikit, cuma bisa ngeliat rambut halusnya di area pelipis. Sepanjang sisa filmnya, nggak ada satupun jalan cerita yang masuk ke otak gue. Pikiran gue bener-bener dipenuhin sama rasa lembut dan anget di pundak gue, barengan sama hembusan napasnya yang hangat. Bahkan ujung jari gua pun rasanya ikutan panas membara. Baru pas filmnya kelar dan lampu-lampu bioskop mendadak menyala, Victoria pelan-pelan bangun dan duduk tegak sambil ngucek-ngucek matanya yang masih ngantuk. Nadanya santai banget, kayak abis ngelakuin hal yang biasa banget. Sorry ya, aku terlalu capek belakangan ini. Malah ketiduran. Nggak apa-apa kok. Pipi gua langsung terasa panas merona. Bahkan omongan gua pun agak terbata-bata. Gua nggak berani ngeliat langsung ke matanya. Pas kita keluar dari bioskop, malam udah makin larut. Angin malam yang dingin berembus nerpa muka gua. Rasanya seger banget di kulit. Aku antar balik ya, kata gua. Suara gua masih kedengeran agak gemeteran. Victoria ngegeleng terus nunjuk mobil Maserati yang terparkir nggak jauh dari situ. Nggak usah, aku bawa mobil kok. Terus lo tinggal di mana? Tanya gue cepet-cepet. Terus gua ngasih alamat komplek apartemen gua. Dia ngangguk pelan. Ayo. Aku antar kamu balik. Gak usah. Aku bisa balik sendiri kok. Gue langsung ngibas-ngibasin tangan panik. Besok aku suruh orang buat anterin mobil kamu. Dia gak mau didebat sambil ngebuka pintu mobil dengan nada tegas yang mutlak gak bisa dibantah. Masuk. Gue gak punya pilihan selain pasrah duduk di kursi penumpang. Mobil pun melaju mulus di jalanan yang sepi. Lampu-lampu jalanan berkelebat cepat lewat jendela. Nathan, Victoria tiba-tiba ngomong, mecahin keheningan di dalam mobil. Kamu nggak penasaran kenapa aku bantuin kamu? Gue sebenarnya emang penasaran banget. Ngapain juga seorang CEO miliarder mau ikutan game balas dendam receh kayak gini bareng gue? Kenapa? Dia noleh ke arah gue, suaranya yang dingin dan jernih kedengeran serius banget di dalam kabin yang sunyi. Aku juga paling benci sama orang yang hobi ceramah soal keadilan, tapi kelakuannya sendiri justru paling nggak adil. Dia diem bentar, ada kilatan dingin yang melintas di matanya. Lagian, keluarga Hayes itu kan kompetitornya Sterling Group. Musuh dari musuhku adalah temanku. Oh, jadi gitu toh. Gue langsung tersadar. Sedikit keraguan yang ngeganjel di hati gue akhirnya terjawab lunas. Tapi, dia ngubah nadanya, ngelirik gua dengan senyuman tipis yang samar di matanya. Tetep aja, cara kamu nutup telepon tadi kelihatan keren abis. Jantung gua langsung copot sedetik. Mobilnya dengan cepat sampai di lobi komplek apartemen gua. Gua dorong pintu mobil, siap-siap buat turun. Victoria juga ikut turun, terus nyandar di mobil, pintu, alisnya keangkat. Sana naik CEO Sterling. Makasih buat hari ini, kata gua pelan asli, bersyukur banget. Panggil gue Victoria aja. Victoria, gue ngulangin nama itu sekali. Lidah gue kayak ngerasain ada kelembutan tersendiri. Dia ngangguk, kelihatannya puas banget dipanggil gitu. Dramanya baru aja dimulai. Nggak usah buru-buru bilang makasih. Sambil ngalihin obrolan, dia ngingetin gue ada acara besok. Gue agak kaget. Besok kan weekend. Biasanya sih gue bakal mager di rumah buat balas dendam tidur. Tapi sekarang lo nggak sendiri lagi. Dia senyum, nadanya kayak ajakan yang nggak bisa ditolak. Jemput gua jam 10 pagi besok. Kita mau shopping. Habis ngomong gitu dia balik badan, buka pintu, terus masuk ke Maseratinya. Dia nyalain mesin dan tancap gas dengan gaya. Nyisain siluet punggungnya yang elegan sama indahnya lampu belakang mobil. Gua cuma bisa berdiri bengong ngeliatin arah mobil itu, hilang, butuh waktu lama banget buat gue tersadar. Belanja bareng CEO miliarder, rasanya kayak mimpi. Asli, berasa nggak nyata banget. Pas gue balik ke rumah, kondisinya gelap gulita. Vanessa belum pulang juga. Bagus deh, jadi gue nggak usah repot-repot ngadepin kemunafikan dia. Gue mandi terus rebahan di kasur, tapi malah bolak-balik badan karena nggak bisa tidur. Kepala gue rasanya kayak lagi muter film. Sebentar kepikiran teriakan melengking Vanessa di telepon yang bikin gue risih setengah mati. Terus sedetik kemudian kebayang Victoria yang nyandar di bahu gua. Napas hangat dan parfum dinginnya bikin jantung gua nggak karuan. Dua perasaan yang beda jauh.
Yang satu bikin gue emosi, yang satu lagi bikin gue salting. Besoknya, gue bangun subuh-subuh banget. Kayak kesurupan, gue ngubek-ubek jas dari bagian paling dalam di lemari gue. Itu jas yang dipaksa nyokap buat gue pakai pas nikahan dulu. Bahannya premium banget, tapi gue nggak pernah sekalipun niat buat make. Di depan cermin, gue masang dasi pelan-pelan dan ngerapiin kerah berulang kali. Cowok di cermin itu udah nggak kelihatan suram dan penurut kayak hari-hari biasanya. Tatapannya kelihatan lebih hidup. Agak asing sih pas dilihat, tapi jauh lebih enak dipandang. Pas jam 9:30, gue berangkat nyetir ke alamat yang dikasih Victoria. Itu kawasan perumahan super mewah yang cuma biasa mejeng di cover majalah finansial. Satpam di gerbang depannya pakai seragam rapi jali. Wibawa mereka bahkan lebih sangar dibanding bos di kantor gua. Pas gua nyebutin nama Victoria dan nomor unitnya, satpam itu langsung ngasih jalan dengan sangat sopan. Bahkan cara dia ngeliat gua tuh ada rasa disegani gitu. Gua parkir di depan gerbang villa dengan perasaan agak minder. Nyium bau udara di sini aja rasanya kayak bau duit. Bikin sekujur tubuh, gue canggung setengah mati. Pas gue baru mau ngambil HP buat telepon Victoria, pintu villa kebuka. Victoria jalan keluar. Hari ini dia tampil santai banget, cuma pakai kaos putih polos yang dipaduin sama celana jeans biru muda. Rambut panjangnya digerai bebas di bahunya dan makeupnya tipis banget. Aura ratu ala kantoran dia udah nggak ada, malah sekarang kesannya kayak cewek tetangga yang ramah. Tapi tetep aja, dia nggak bisa nyembunyiin kecantikannya yang bikin takyub dan karismanya yang luar biasa. Nunggu lama ya? Tanya dia sambil senyum. Baru aja nyampe kok, jawab gue agak grogi. Masuk Ki. Gue buru-buru keluar dan bukain pintu mobil buat dia. Dia masuk dengan santai. Kita langsung meluncur ke mall paling elit di pusat kota. Dulu gue cuman berani lewat di depan pintunya doang, gak pernah kepikiran bakal masuk ke dalam. Tujuan Victoria jelas banget, dia langsung menuju ke bagian pakaian cowok dan milihin beberapa setel baju buat gue. Dari baju santai sampai jas formal. Setiap setel harganya bener-bener gak masuk akal mahalnya. Cobain sana, dia nyodorin baju-baju itu ke gua. Ini kemahalan. Gue cuma bisa berdecak pas ngeliat deretan angka 0 di label harganya. Kan gue udah bilang, ini kerjasama. Biaya operasional kita masukin ke anggaran proyek. Dia gak ngasih gue kesempatan buat nolak, langsung dorong gue ke fitting room. Pas gue selesai, ganti baju terus keluar, dia lagi duduk di sofa sambil baca majalah. Pas denger suara gue, dia ngedongak. Begitu ngeliat gue, matanya langsung berbinar dikit. Lumayan juga. Dia berdiri, nyamperin gue, terus ngulurin tangan buat ngerapihin kerah baju gue. Jari-jarinya yang dingin gak sengaja nyentuh leher gue, bikin gue agak merinding. Baju emang ngaruh ya, dia mundur selangkah sambil merhatiin penampilan gue dengan puas. Sekarang lo baru pantas jadi pacarnya Victoria Sterling. Pacar? 3 kata itu bikin jantung gue berdegup kencang lagi. Tepat pas momen itu, kedengeran suara yang ngerusak suasana. Nathan. Gue nengok, Vanessa sama Hunter lagi berdiri, gak jauh dari sana, sambil melotot kaget. Mata Vanessa tertuju tajam ke arah tangan Victoria yang masih ngerapihin kerah baju gue, kayak mau nyembur api. Muka Hunter juga udah sepet banget, matanya penuh selidik dan permusuhan. Kebetulan yang pas banget, pikir gue dalam hati. Pertunjukan utamanya baru dimulai. Ngapain kalian di sini? Vanessa jalan cepet nyamperin kita, nadanya kayak lagi nginterogasi. Dia ngeliatin Victoria dari atas sampai bawah. Rasa cemburu sama jijik di matanya kelihatan jelas banget. Siapa ini? Gue maju selangkah buat nutupin Victoria. Ini Victoria temen gue. Temen? Vanessa mencibir sinis, matanya tertuju ke baju baru gue. Temen yang rela ngeluarin duit puluhan juta buat beliin lo baju? Nathan, berani banget ya lo sekarang. Sejak kapan lo dapet yang royal gini? Dia emang selalu pinter nyangkut pautin semua masalah ke duit. Sebelum gue sempet ngomong, Victoria maju selangkah dan gandeng lengan gue. Gerakannya mesra tapi kelihatan natural banget. Tentu aja gue yang beliin, kata dia sambil senyum santai ke arah Vanessa. Cowok gue, ya sewajarnya gue yang nanggung biar dia dandan rapi. Cowok lo, Vanessa kayak habis denger lelucon paling konyol sedunia. Suaranya melengking. Mbak Manis, lo udah sadar belum sih, dia itu suami gue. Oh ya, Victoria ngangkat alisnya dan natap gue dengan pandangan bertanya-tanya. Gue balas tatapan dia karena udah ngambil keputusan. Bentar lagi sih udah bukan. Muka Vanessa langsung pucet pasi seketika. Nathan, apa maksud lu ngomong gitu? Ya kayak yang lo denger.
Gue natap dia, setiap kata terucap dengan sangat jelas. Vanessa, ayo kita cerai. Gue udah mikirin kalimat ini berkali-kali di dalam hati. Tapi nggak pernah sekalipun gue ngomong seringan dan semantap hari ini. Udara sekitar rasanya langsung membeku seketika. Vanessa berdiri matung, bibirnya gemeteran, nggak bisa ngomong apa-apa. Di sebelahnya, Hunter akhirnya dapat kesempatan buat tebar pesona. Dia maju selangkah buat ngelindungin Vanessa di belakangnya, bergaya sok pahlawan kebenaran. Nathan, jangan kelewatan ya, cowok macam apa yang nindas cewek kayak gini. Kalau ada salah paham di antara lo sama Vanessa, ya diomongin baik-baik. Nggak usah bikin suasana jadi tegang begini. Mulai lagi deh. Akting sok jadi penengah. Ini lagi, gue ngelihat dia dengan rasa muak yang luar biasa. Nindas, gue ketawa sinis. Hunter, pas lo sama bini gue nggak pulang semalaman, kok lo nggak mikir lagi nindas gue? Pas lo sama bini gue gantian sedotan minum boba, kok lo nggak mikir soal keadilan? Sekarang, gue cuma nyari temen buat nemenin belanja aja dibilang kelewatan. Tuan Hayes, jago banget ya mainin standar ganda kayak gini. Muka Hunter langsung merah padam, terus berubah jadi pucat. Gue sama Vanessa nggak ngapa-ngapain. Kita cuma temen. Oh, ya. Tiba-tiba Victoria angkat bicara. Suaranya nggak keras, tapi bener-bener punya tekanan kuat yang nggak bisa diabaikan. Dia ngeliatin Hunter dari atas sampai bawah. Tatapannya dingin kayak lagi ngeliat benda mati. Saya ingat kamu sekarang. Tuan muda dari Hayes, Real Estate, Hunter Hayes. Hunter agak tersentak, jelas nggak nyangka kalau Victoria bakal ngenalin dia. Lu, siapa lu? Siapa saya? Nggak penting, kata Victoria santai. Yang penting itu, ya, kota, dan saingan terberat kalian adalah Sterling Group. Muka Hunter langsung berubah total. Lu dari Sterling Group? Kebetulan banget, Victoria tersenyum sambil meluk lengan gue makin erat. Saya Victoria Sterling. Mulut Hunter langsung menganga lebar. Saking syoknya sampai bisa kemasukan telur. Dia ngelihat Victoria terus beralih ke gua, matanya penuh rasa syok dan gak percaya. Vanessa juga melongo. Dia mungkin gak tahu seberapa ngerinya Sterling Group, tapi dia bisa baca perubahan ekspresi di wajah Hunter yang panik setengah mati. Dia sadar kalau cewek di depannya ini bener-bener tipe orang yang gak boleh dia usik. Di tengah mal yang rame, lumayan banyak orang yang mulai ngeliatin kami dengan penasaran. Yuk, jalan. Gue nggak mau buang-buang waktu lagi sama mereka. Gue narik Victoria, balik badan, terus pergi gitu aja. Nathan, Vanessa teriak histeris di belakang gue. Berhenti di situ dan jelasin semuanya. Gue nggak noleh sama sejak gue ngucapin kata cerai, udah nggak ada lagi yang perlu diomongin di antara kami. Begitu keluar dari mal, cahaya matahari agak bikin silau. Victoria ngelepasin pegangan tangannya di lengan, gue terus natap gue. Selamat udah ngambil langkah pertama, gue natap dia dengan perasaan campur aduk. Makasih. Nggak usah sungkan, dia tersenyum. Kan udah aku bilang, aku ini pisaumu. Dan sekarang, pisau ini baru aja dicabut dari sarungnya. Pas gue sampai rumah, Vanessa udah ada di sana. Dia duduk di sofa dengan muka yang ditekuk masam banget. Di atas meja kopi, ada koper gue. Baju-baju gue dijejelin asal-asalan sampai berantakan, bahkan ada beberapa helai yang jatuh ke lantai. Mau ngusir gue nih. Gue mendengus sinis dalam hati. Nathan, berani banget ya lu? Pas ngeliat gua, dia langsung berdiri sambil melipat tangan di dada, memasang posisi menginterogasi. Dapat tante Kaya langsung mau buang gua gitu aja? Gua kasih tahu ya, nggak bakal bisa. Kita belum cerai. Lu masih suami sah, gua secara hukum. Kalau lu berani macam-macam di luar, gua bisa tuntut lu karena selingkuh. Ngeliat tingkahnya yang udah lepas kendali, gua cuma merasa konyol. Vanessa, lu lupa? Lu sama Hunter yang duluan nginep di hotel semalaman. Lu mau nuntut gua, mana buktinya? Sementara buat lu berdua, kami punya bukti kuat, balas gua, bikin dia langsung bungkam, mukanya merah padam. Gua sama Hunter nggak ngapa-ngapain. Kita nggak salah. Lu sendiri percaya omongan itu? Tanya gua, balik. Dia langsung diem karena dia tahu gua nggak bakal percaya. Dulu, gua mungkin bakal milih buat bohongin diri sendiri demi apa yang disebut keharmonisan rumah tangga, tapi sekarang nggak lagi. Kemas barang-barang lu dan pergi dari sini. Vanessa nunjuk koper di atas meja kopi sambil teriak histeris ke gue, bener-bener hilang kendali. Rumah ini adalah aset dia sebelum nikah. Sertifikat rumahnya cuma atas nama dia. Ini juga yang jadi senjata dia buat bersikap seenaknya di depan gue. Selama ini, gue selalu merasa nggak perlu perhitungan amat sama istri sendiri. Tapi sekarang gue sadar betapa polosnya pemikiran gue dulu. Gue bahkan nggak sudi nyentuh koper itu.
Sebaliknya, gue langsung jalan ke arah dia dan menatap matanya tajam. Vanessa, lu beneran mau kayak gini? Ngomong kosong apa sih lu? Pergi sekarang juga? Sikapnya masih aja sombong kayak biasanya. Oke. Gue mengangguk pelan, memperjelas tiap kata yang keluar dari mulut gue. Rumah ini punya lu, gue nggak bakal ambil. Mobil yang juta yang ada di kartu lu itu. Kita bagi dua rata. Gue diem bentar, ngambil kertas yang terlipat rapi dari kantong celana gue terus menyerahkannya ke dia. Ini adalah total pengeluaran gue buat keluarga ini selama 3 tahun terakhir. Gue yang bayar cicilan bulanan rumah. Gue yang nanggung biaya listrik, air, dan gas. Sebagian besar tas dan kosmetik yang lu beli, gue juga yang bayar. Totalnya ada 428.600. Dikurangin setengah yang harusnya jadi beban gue, lu masih harus balikin ke gue 214.300. Ini cara kita ngebagi aset buat perceraian kita. Lu nggak keberatan kan? Gua natap dia dengan tenang. Vanessa langsung mematung seketika. Dia mungkin nggak pernah nyangka kalau Nathan yang biasanya penurut dan nggak pernah perhitungan, suatu hari nanti bakal ngitung semuanya sedetail ini. Nathan, lu apa kayak gini? Sikap sombongnya langsung hilang seketika. Suaranya kedengeran panik banget. Lu beneran perhitungan banget sama gue. Kenapa nggak? Tanya gue balik. Bukannya selama ini lu selalu nuntut keadilan dari gue? Ini cara paling adil. Bibirnya gemetar, tapi nggak ada satu kata pun yang bisa keluar. Wajahnya yang tadinya merah langsung berubah pucat. Terus jadi lesu kayak mayat. Gue nggak sudi ngeliatin dia lagi. Gue balik badan dan masuk ke kamar. Barang pribadi gue nggak banyak, cuma beberapa potong baju ganti, laptop, sama tumpukan buku kerjaan. Gue masukin semuanya asal-asalan ke dalam ransel, gue selesai beres-beres dengan sangat cepat. Pas gue keluar dari kamar, sambil nggendong ransel, Vanessa masih berdiri mematung di sana. Matanya dipenuhi rasa asing, dan ada sedikit rasa takut yang tersirat. Dia mungkin akhirnya sadar kalau sosok Nathan yang biasanya bisa dia setir, dan injak-injak sesuka hati udah bener-bener hilang. Gue jalan ke pintu, membukanya, lalu noleh ke belakang buat ngasih tahu satu hal terakhir. Rincian tagihannya ada di atas meja. Pengacara, gue bakal segera ngehubungin lu soal surat cerai. Habis ngomong gitu, gue langsung keluar tanpa noleh lagi. Begitu pintu tertutup, terdengar suara nyaring barang dibanting. Dari dalam, disusul suara tangisan Vanessa yang tertahan. Tapi hati gue udah gak ngerasain apa-apa lagi. Hati gue udah mati. Sekarang gue cuma pengen nyari tempat peristirahatan yang tenang buat raga yang tanpa jiwa ini. Gue pergi dari rumah itu dan nginep sementara di hotel. Setelah gue ceritain semuanya ke Victoria, dia cuma nanggapin dingin bagus. Gak lama setelah itu, dia ngirim sebuah alamat. Tinggal di sini aja. Terus-terusan di hotel itu gak praktis. Itu sebuah apartemen mewah yang luas di pusat kota. Desain minimalisnya memancarkan kesan berkelas. Ini adalah salah satu properti atas namanya yang jarang ditempatin di hari-hari biasa. Dia langsung menyelipkan kunci itu ke tangan gue sambil berbisik lembut. Anggap aja uang sewanya kepotong dari biaya dokumentasi teknis lu. Gue nggak usah sok jaim pakai nolak segala. Lagian sekarang gue emang butuh banget tempat bernaung yang aman. Makasih ya, kita kan partner, gak usah sungkan. Dia sempat terdiam sebentar, terus nambahin. Lagian, tinggal deketan gini biar kita makin gampang kalau mau ngedate. Hari-hari setelah itu berjalan santai dan adem ayem. Vanessa nggak pernah ngehubungin gue lagi. Kayaknya dia kena mental gara-gara rincian tagihan yang gue kirim kemarin. Pengacara gue udah turun tangan dan lagi negosiasiin urusan cerai sama dia. Katanya sih, dia ngotot nggak mau, tanda tangan, malah nangis-nangis bombay, sambil ngamuk-ngamuk nggak jelas, dan ngatain gue cowok nggak punya hati. Bodoh amat sih, semuanya gue pasrahin penuh ke pengacara gue. Di sisi lain, acara ngedate gue bareng Victoria jalan terus. Kita makan malam romantis ala western, jalan-jalan ke pameran seni, nonton konser, pokoknya ngelakuin semua hal yang biasa dilakuin orang pacaran deh. Tapi, tetap aja ada sekat tipis di antara kita berdua. Hubungan kita malah lebih mirip kayak sekutu bisnis dibanding pacaran beneran. Gue tahu dia lagi bantuin gue, dan dia juga paham kalau gue lagi manfaatin dia. Kita berdua sama-sama tahu diri aja tanpa perlu diomongin. Sampai suatu hari, CEO perusahaan tiba-tiba manggil gue ke ruangannya. Nathan, gimana progres proyek System Spirit? Bos Vance nanya sambil nyeruput teh hangatnya santai. Semuanya aman terkendali Pak Vance, jawab gue jujur. Bagus deh kalau gitu. Bos Vance mangut-mangut,
Tapi mendadak intonasi suaranya berubah serius. Gue denger belakangan ini lo lagi deket banget ya sama CEO Sterling. Dek, jantung gue langsung copot. Buset, cepet banget gosip menyebar. Ah, cuma urusan pribadi kok, Pak. Urusan pribadi. Bos fans senyum-senyum penuh arti. Gue denger-denger nih, kalian berdua bahkan udah hampir mau ngebahas pernikahan segala. Hebat juga lo, Nathan, bisa main rapi begini. Sejak kapan lo berhasil nge-guide sosok penting sekelas CEO Sterling? Hah, gue bingung mau jawab apa. Jadi gue cuma bisa senyum canggung doang. Pak fans denger kabar ini? Dari siapa emangnya? Hunter Hayes dari Hayes Real Estate yang nelpon gue langsung. Bos fans nepuk pundak gue. Dia bilang tertarik buat kerja sama bareng kita soal sistem spirit. Penawaran dari dia jauh lebih menggiurkan dibanding penawaran Sterling. Detik itu juga gue langsung ngeh. Ini pasti taktik balas dendamnya si Hunter. Karena dia nggak berkutik ngelawan Victoria di dunia bisnis, makanya dia nyasar gue. Dia mau nikam gue dari belakang dengan cara mutusin kartu as kerja sama antara gue dan Victoria. Begitu gue kehilangan kendali atas sistem spirit ini, gue nggak bakal ada harga dirinya lagi di mata Victoria. Kalau dia sampai ngebuang gue begitu aja, gue bakal jadi bahan tertawaan satu industri ini. Licik banget cara dia pinjem tangan orang lain buat ngehancurin gue. Maksud Pak fans gimana ya? Tanya gue dengan nada serius sambil menatap matanya. Nathan, ya jelas gue percaya sama lo. Bos fans masang muka sok, tulus. Tapi namanya perusahaan kan harus cari untung gede. Penawaran dari keluarga Hayes emang menggiurkan banget sih. Gimana kalau lo atur waktu aja biar si Hunter sama CEO Sterling bisa duduk bareng buat rundingan? Siapa yang berani bayar lebih mahal, dia yang dapat kerja samanya. Adil kan? Ngeliat senyum munafik di wajah bos fans bikin bulu kuduk gue merinding. Istilah persaingan adil yang dia maksud sebenarnya cuma akal-akalan buat numbalin gue. Sementara mereka berdua tinggal ongkang-ongkang kaki nunggu hasil. Ya udah, ntar saya atur pertemuannya. Gue ngangguk terus langsung keluar dari ruangannya. Gak pakai lama, gue langsung nelpon Victoria dan ceritain semuanya tanpa ada yang kelewat. Di seberang telepon sempat hening bentar sebelum akhirnya terdengar suara tawa kecilnya yang khas. Oh, jebakan ya, menarik nih. Terus, rencana lo apa? Tanya Victoria santai. Gue nanya balik dengan agak cemas. Halah, santai aja kali. Hadapi aja gimana nanti jalannya. Jawab dia dengan nada super tenang tanpa beban. Kasih tahu gue waktu sama lokasinya. Sisanya biar gue yang beres urusan. Pertemuan itu diadain di ruangan privat sebuah klub malam mewah. Pas gue nyampe, bos fans sama si Hunter udah nongkrong duluan di dalam. Begitu ngeliat tampang gue, si Hunter langsung masang seringai dingin yang sok paten banget. Sorot matanya tuh kayak lagi mandang narapidana mati yang bentar lagi mau dihukum pancung. Wah, Nathan, akhirnya lu dateng juga. Sambut bos fans yang langsung girang nyuruh gue duduk. Terus CEO Sterling mana? Kok belum kelihatan? Bentar lagi nyampe kok, jawab gue. Baru aja omongan gue. Selesai, pintu ruangan mendadak kebuka lebar. Victoria melangkah masuk. Hari ini dia pakai dress merah panjang yang anggun, auranya yang dominan, langsung terpancar kuat. Pas dia lewat pintu masuk, atmosfer satu ruangan langsung berasa beku seketika. Bos fans sama Hunter refleks langsung berdiri tegak. Aduh, CEO Sterling, kehadiran Anda benar-benar jadi kehormatan luar biasa buat tempat sederhana kami ini. Bos fans gosok-gosok telapak tangan sambil pasang muka penjilat. Muka Hunter kelihatan kaku, tapi dia tetap maksain diri buat senyum tipis. Sore, CEO Sterling, saya udah lama kagum sama kehebatan Anda. Tapi boro-boro ditanggapi, dilirik pun enggak. Victoria melenggang santai ke arah gue dan langsung duduk manis di samping gue. Abis itu, dia langsung natap tajam bos fans dengan nada sedingin es. Pak fans, waktu saya mahal banget ya. Kalau ada yang mau diomongin, mending langsung to the point aja. Bos, fans yang langsung mati kutu kena intimidasi auranya cuma bisa ketawa canggung. Jadi gini, CEO Sterling. Pak Hayes ini ngebet banget sama sistem spirit milik perusahaan kami. Maksud saya ngumpulin Anda kesini hari ini biar kita bisa adu penawaran secara sehat. Siapa yang berani bayar paling tinggi, dia yang dapat biar adil gitu. Victoria tiba-tiba ketawa. Tapi tawanya bernada meremehkan banget. Dia nengok ke arah Hunter sambil ngomong dengan nada judes. Hunter, emangnya lu punya kapasitas apa buat sok-sokan ngomongin keadilan sama gua? Muka Hunter langsung merah padam kayak kepiting rebus karena malu. Maksud CEO Sterling ngomong gitu apa ya? Halah, nggak usah pura-pura bego deh. Victoria santai aja ngambil cangkir teh di atas meja terus ditiup pelan. Lo pikir dengan ngehasut bos fans buat jadi tameng, lo bisa bikin gue tunduk gitu aja?
Lo pikir dengan ngerebut proyek sistem spirit yang secuil ini bakal ngaruh ke rencana besar Sterling Group? Hunter, lo tuh naif banget, atau kasarnya sih, bego. Si Hunter emosi parah sampai badannya gemeteran, tapi dia sama sekali nggak berkutik buat ngomong sepatah kata pun. Di hadapan Victoria, trik murahan dia tuh cuma dianggap kayak remahan rengginang, konyol, dan kekanak-kanakan banget. Victoria terus beralih natap bos Vance. Dahinya si bos Vance udah mulai basah kuyup gara-gara keringat dingin. Pak Vance, kayaknya Anda ada yang salah paham deh. Salah paham soal apa? Proyek. Sistem spirit ini udah bukan lagi jadi hak milik perusahaan Apex loh. Pas ngomong gitu, Victoria ngeluarin map dokumen dari tasnya dan langsung dilempar gitu aja ke atas meja. Kemarin banget gue baru aja ngakuisisi seluruh aset perusahaan Apex. Jadi per detik ini, gue adalah bos di sini. Dan buat Nathan, dia sengaja ngegantung omongannya sambil ngelirik ke arah gua dengan tatapan penuh arti. Dia sekarang adalah direktur utama buat proyek sistem spirit. Penasihat teknis khusus yang langsung direkrut sama Sterling Group, sekaligus pacar gua. Duar, kepala gua serasa mau meledak, pikiran langsung ngeblank seketika. Perusahaan Apex dicaplok, bos Vance sama si Hunter langsung cengok total ngeliatin kertas. Kontrak akuisisi di atas meja dengan mulut mangap lebar kayak abis lihat hantu. Victoria langsung berdiri tegak, mandang remeh mereka berdua yang lagi duduk tak berdaya. Sekarang masih ada yang mau lo berdua, ada yang mau diomongin lagi? Ruangan privat langsung hening seketika. Acara makan-makan itu bubar dengan suasana yang bener-bener kacau. CEO Vance sama Hunter cabut dengan muka lesu, apalagi CEO Vance yang nggak pernah nyangka kalau niatnya mau jadi nelayan yang untung, malah seluruh kolamnya diborong habis sama orang lain. Pas keluar dari klub, gue masih belum sepenuhnya sadar dari shock. Lu beneran akuisisi perusahaan itu? Cuma seharga sarapan doang kok, jawab Victoria santai banget. Apa kayak gini dunianya orang kaya? Tanya gue terbata-bata. Kenapa lu ngelakuin itu? Kan udah gue bilang gue ini pisau lu. Dia natap gue dengan mata yang bener-bener serius. Ngadepin orang-orang kayak mereka tuh butuh cara yang paling brutal dan efektif. Bikin mereka kapok sampai ke tulang sekali aja, dan mereka nggak bakal berani macem-macem lagi. Kehangatan yang nggak biasa langsung menyelimut hati gue. Kali ini, tulus dari lubuk hati paling dalam, gue bilang, makasih ya. Dia nggak bilang sama-sama, tapi malah senyum sambil nanya. Terus, gimana rencana lu buat balas budi ke gue? Gue langsung cengok, gue nggak punya apa-apa lagi. Satu-satunya hal yang bisa gue kasih cuma dokumen teknis itu, tapi sekarang kan seluruh perusahaan udah jadi milik dia. Gimana kalau? Tiba-tiba dia melangkah ngedeket, napas hangatnya berembus di deket kuping gua. Lu bayar pakai tubuh lu aja. Muka gua langsung merah padam seketika. Dari kuping menjalar sampai ke leher. Melihat gue yang salah tingkah parah, dia langsung ketawa ngakak kayak anak kecil yang sukses ngerjain temennya. Cuma bercanda kok. Dia nepuk pundak gua. Yuk jalan, pacar. Traktir bos lu ini makanan yang enak. Malam itu kita ngobrol banyak banget, mulai dari kerjaan, kehidupan, sampai masa lalu kita masing-masing. Akhirnya gue tahu, kalau dia juga pernah gagal dalam hubungan dan tersakiti banget, makanya dia nutup diri rapat-rapat kayak landak, pakai sikap dingin, dan tangguh buat ngelindungi dirinya sendiri. Kita sebenarnya tipe orang yang sama. Dia sempat minum sedikit wine, matanya yang berbinar-binar natap gue. Kelihatan tangguh di luar, tapi di lubuk hatinya, dia lebih butuh kehangatan dibanding siapapun. Ngelihat pipinya yang agak merona merah dan kerapuhan yang tersirat di matanya, ada bagian dari hati gua yang langsung luluh. Pas kita balik ke apartemen, hari udah larut malam. Gua nganter dia sampai depan pintunya. Selamat tidur, selamat tidur. Pas gua baru aja balik badan mau ke kamar gua, tiba-tiba dia manggil. Nathan. Gua pun noleh. Dia melangkah, maju, jinjit, dan sebuah kecupan lembut nan dingin mendarat pas di bibir gue. Kayak capung yang nyentuh permukaan air, sekilas terus pergi lagi. Gue cuma bisa matung di tempat, seluruh badan rasanya panas membara. Ini uang mukanya. Dia natap gue dengan pipi yang agak merah, matanya memancarkan tatapan jahil. Sisanya, tunggu sampai lu udah mikir matang-matang, baru deh lu lunasin. Habis ngomong gitu. Dia langsung balik badan dan lari masuk kamarnya kayak orang kabur ketakutan. Gue berdiri di situ sambil megang bibir gue yang kayaknya masih ngerasain kehangatan dan wangi parfumnya. Jantung gue deg-degan parah kayak ditabuh drum. Kayaknya gue beneran udah jatuh cinta sama dia. Proses perceraian gue berjalan lancar banget tanpa hambatan.
Di hadapan kekuatan mutlak yang begitu mendominasi, semua kemarahan dan perlawanan Vanessa cuma kayak belalang sembah yang sok-sokan mau nahan laju kereta. Pengacara cerai yang ngebelain gue itu dikenalin langsung sama Victoria, pengacara cerai paling top seantero kota. Sebaliknya, pengacara yang disewa Vanessa, pas berhadapan sama ahli ini, langsung kelihatan kayak anak magang kemarin sore, didebat habis-habisan sampai kicep, bahkan gak punya keberanian buat ngajuin protes sepatah kata pun. Akhirnya, Vanessa terpaksa nerima semua syarat yang gue ajukan. Pembagian harta gono gini, pelunasan, utang, setiap klausul tertulis jelas hitam di atas putih. Pas hari penandatanganan, Vanessa minta ketemuan buat terakhir kalinya di sebuah kafe. Dia udah nggak kelihatan anggun dan menawan kayak dulu lagi. Mukanya kucel banget sampai hampir nggak ngenalin. Guratan merah di matanya kelihatan jelas banget. Nathan, dia mendongak natap gua, matanya bengkak kayak buah kenari. Suaranya serak habis, nangis sesenggukan. Apa kita bener-bener harus sampai kayak gini? Surat perjanjiannya udah ditandatanganin. Jawab gua tenang, tanpa ada emosi sedikit pun. Tapi aku nyesel. Tiba-tiba dia emosional dan megang erat pergelangan tangan gua. Aku tahu aku salah, Nathan. Aku gak harusnya sedekat itu sama Hunter. Gak harusnya aku cuekin perasaan kamu. Kamu mau kan maafin aku? Bisa nggak kita mulai dari awal lagi? Tangannya dingin banget, badannya gemetaran. Gue langsung narik tangan gue pelan-pelan tanpa banyak drama. Vanessa, semuanya udah terlambat. Gue natap dia lekat-lekat, ngomong dengan sangat jelas. Pas lu matiin telepon dari gue dan milih tidur di hotel bareng Hunter, saat itu juga semuanya udah kelar. Cermin yang udah pecah, mau lu kumpulin dan lem lagi kayak gimana pun, bakal tetap ada retakannya. Hubungan kita udah lu hancurin sendiri sampai berkeping-keping dari dulu. Nggak bakal pernah bisa utuh lagi. Nggak kayak gitu. Dia nangis sambil geleng-geleng, kepala, seluruh tubuhnya gemeteran hebat. Itu gara-gara Hunter. Dia bohongin aku. Dia bilang dia suka sama aku. Dia bakal baik sama aku. Tapi nyatanya apa? Dia bener-bener bajingan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pas dia denger kamu sama Victoria deket karena takut nyinggung Sterling Group, dia langsung depak aku gitu aja. Dia bilang kita cuma temenan biasa dan nyuruh aku jangan ganggu dia lagi. Dia nangis sesenggukan kencang banget, kayak bocah yang dibuang sama seluruh dunia, meringkuk di pojokan kafe. Bener aja, apa yang disebut aliansi dua orang licik ini nggak lebih dari gelembung sabun yang gampang pecah pas dihadapin sama urusan cuan. Gua natap dia tanpa ada rasa kasihan sedikit pun. Yang ada malah ngerasa dia bener-bener menyedihkan. Kalau ujung-ujungnya tahu bakal kayak gini, kenapa juga lu bertingkah kayak gitu dari awal? Itu urusan lu. Gak ada hubungannya lagi sama gua. Gue berdiri, bersiap buat cabut. Nathan! Tiba-tiba dia nyengkerem ujung baju gua dan langsung bersimpul lemas, lututnya langsung ngehantam lantai yang dingin. Kasih aku satu kesempatan lagi. Aku mohon, mulai sekarang aku bakal hidup bener-bener baik sama kamu dan gak bakal pernah nemuin Hunter lagi. Orang-orang di kafe mulai pada noleh. Tatapan kepo mereka langsung tertuju ke kita. Bikin gua risih banget. Gua mengernyit, niatnya mau ngelepasin cengkeramannya. Tapi dia meluk erat banget sampai kuku-kukunya hampir nembus serat baju gua. Pas momen itu, sepasang sepatu hak tinggi yang elegan berhenti di dekat kaki gua. Victoria udah datang. Dia ngelirik Vanessa yang lagi berlutut di lantai. Terus natap gua, lalu membungkuk buat pelan-pelan ngelepasin jari-jari Vanessa yang nyengkerem erat ujung baju gue satu persatu. Nona, suara Victoria dingin banget kayak es tanpa kehangatan sedikit pun ngejar cowok yang udah nggak cinta lagi sama kamu. Apa kamu nggak merasa kehilangan harga diri? Vanessa langsung mendongak tajam pas ngelihat Victoria. Rasanya kayak dia baru aja nemu pelampung penyelamat terakhirnya. Dia merangkak mendekat lalu megang ujung celana Victoria. CEO Sterling, tolong bantu bujuk Nathan buat aku. Suruh dia maafin aku. Kalian berdua cuman akting kan? Kalian gak beneran pacaran kan? Victoria langsung berdiri tegak, narik gua ke belakang badannya. Terus di depan semua pengunjung, di depan semua orang dia langsung balik badan. Dia megang muka gua pakai kedua tangannya, terus nyium gua dalam-dalam. Ciuman kali ini bukan cuman kecupan tipis kayak kemarin, tapi bener-bener dominan parah. Ciuman yang seolah-olah ngedeklarasiin hak milik. Sensasi panas yang nyalur lewat bibir kita langsung bikin gue matung seketika. Orang-orang di sekitar langsung pada cengok. Bisik-bisik yang tadi rame tiba-tiba langsung senyap. Semua mata bener-bener tertuju ke kita berdua. Muka Vanessa langsung pucat pasti kayak kertas, bener-bener gak ada darahnya sama sekali. Tatapan matanya yang tadi sombong langsung redup total.
Gak lama kemudian, Victoria pelan-pelan ngelepasin gue. Dia ngeliat ke arah Vanessa yang udah lemes di lantai, terus ngomong dengan nada yang dingin dan tajam banget, "Lo masih mikir kita berdua cuma akting?" Vanessa langsung lemes di lantai, matanya kelihatan kosong melompong kayak sumur kering. Seluruh tubuhnya bener-bener kehilangan tenaga. Gak ada lagi deh tuh gaya songongnya yang kemarin-kemarin. Victoria bahkan gak sudi buat ngeliat dia lagi. Dia langsung ngerangkul lengan gue erat-erat, balik badan, terus jalan pergi. "Yuk, cabut, kita pulang." Hubungan gue sama Vanessa bener-bener udah kelar total. Mau gimana pun nasib hidup dia ke depannya, entah makin hancur atau makin sukses, gue udah gak peduli lagi. Tapi sebaliknya, hidup gue justru baru aja masuk ke babak baru, yang bener-bener baru. Di momen ini, berkat dukungan penuh dari Victoria, gue berhasil ngebangun tim teknis gue sendiri. Kita bener-bener fokus buat ngembangin riset mendalam tentang sistem roh. Sterling Group ngasih kita dukungan kelas kakap. Mulai dari modal, peralatan canggih, sampai talenta-talenta terbaik, semuanya disiapin buat kita. Setiap hari, gue sibuk setengah mati sampai gak sempat napas, tapi anehnya gue ngerasa puas dan aman banget. Perasaan yang gak pernah gue rasain sebelumnya. Hubungan gue sama Victoria juga akhirnya resmi pacaran. Dia sering mampir ke Ipator buat nyamperin gue sambil bawain sup manisnya, bener-bener ngebawa kehangatan hidup yang sederhana tapi berharga. Kadang gue juga pulang kerja lebih cepat, terus nungguin dia di lobi Sterling Group buat jemput dia, biar kita bisa pulang bareng. Kita berdua bener-bener kayak pasangan biasa pada umumnya, saling cerita soal kerjaan yang melelahkan, ngegosipin hal-hal seru sehari-hari, dan ngubah hari-hari biasa jadi terasa indah banget. Pas larut malam, kita berdua nyender bareng di balkon apartemen sambil ngeliatin bintang. Lampu neon kota yang gemerlap emang ngalahin terangnya langit malam, tapi bintang-bintang di atas sana masih kelihatan kelap-kelip. Tiba-tiba dia nyenggol siku gue pelan sambil senyum jahil. "Lo masih punya utang pembayaran terakhir sama gue. Kapan nih mau lo lunasin?" Gue langsung noleh ke arah dia. Natap matanya yang berbinar indah kayak penuh bintang. Dan refleks gue langsung senyum lebar. Gak pakai banyak omong, gue langsung nunduk dan langsung nyium bibirnya duluan. Cahaya bulan yang lembut ditambah kerlap-kerlip neon kota seolah-olah memudar jadi latar belakang yang blur. Bikin momen romantis ini serasa cuma milik kita berdua. Dulu gue sempat mikir kalau hidup gue bakal selamanya suram dan abu-abu, penuh kabut tebal sama keputusasaan. Tapi dia datang kayak seberkas cahaya fajar, langsung nerobos masuk buat ngusir semua rasa dingin dan kegelapan di hidup gue. Dia bikin gue bener-bener sadar betapa hangat dan amannya rasanya ketika kita dipilih dengan yakin dan dicintai dengan tulus sama seseorang. Keadilan yang sesungguhnya itu bukan soal ngebales nampar orang yang udah nampar lo. Tapi tentang gimana lo buru-buru ninggalin orang toksik yang cuma bikin lo jatuh, ngejauh pas lo udah capek banget, terus balik badan buat meluk orang yang bisa bikin lo jadi pribadi yang lebih baik. Seseorang yang bisa bikin mata lo kembali bersinar. Gila, beruntung banget gue bisa ketemu dia di masa-masa terpuruk dan paling suram dalam hidup gue. Dia adalah pisau gue, yang ngebantu gue nebas semua duri masa lalu. Dia adalah cahaya gue, yang nerangin jalan ke depan buat gue. Dia adalah Victoria gue, satu-satunya tempat bernaung di hidup gue ini.